Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengusaha yang mereka miliki. Semakin banyak memiliki pengusaha, maka negara tersebut akan semakin maju. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya saat meluncurkan gerakan 1000 wirausaha mahasiswa. Widodo mendorong agar mahasiswa di UB memilih menjadi pengusaha selepas lulus dari bangku kuliah. Untuk itu, UB memiliki beragam program untuk membantu mencetak wirausaha mahasiswa. Selain itu, UB juga terus memperkuat ekosistem dan iklim wirausaha di kampus dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah, alumni, organisasi, pengusaha, hingga kalangan perbankan. Kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengusaha yang mereka miliki. Untuk itu, Indonesia harus mampu mencetak ribuan pengusaha baru setiap tahunnya. Melalui berbagai program Universitas Brawijaya turut serta membantu program pemerintah untuk mencetak wirausaha baru, seperti program 1000 wirausaha mahasiswa yang berkolaborasi dengan organisasi pengusaha Nahdlatul Ulama. Kalau negeri kita ini segera maju, maka jumlah populasi Indonesia yang berwirausaha harus semakin tinggi. Di negara-negara maju itu pemuda-pemudanya khususnya adalah sarjana-sarjananya, pilihannya itu adalah entrepreneurs. Jadi dia memilih menjadi seorang wirausaha. Nah, ini kebalik di Indonesia. Rata-rata sarjana itu pengennya jadi apa? Pengen dapat pekerjaan, pengen jadi pekerja, pengen jadi pegawai negeri. Nah, kira-kira begitu. Jarang sekali yang memiliki hati ingin jadi entrepreneurs. Himpunan Pengusaha Nahdliyin mendorong agar mahasiswa Universitas Brawijaya banyak yang menjadi pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Ketua Umum HPN Tiovan Ari Widakdo meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan berkembang pesat jika setiap tahunnya semakin banyak muncul wirausaha baru. Para wirausaha inilah yang diharapkan akan mampu mencetak lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia, menurut Tiovan, harus dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mendorong generasi muda menjadi pengusaha. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melangkah bersama Universitas Brawijaya untuk mencetak 1000 wirausaha dari mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pengusaha agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat lainnya. Selain itu, pengusaha juga merupakan motor dari pergerakan ekonomi sebuah bangsa. Melalui kolaborasi Universitas Brawijaya dan HPN, diharapkan akan muncul 1000 wirausaha baru dari mahasiswa UB yang akan menggerakkan sektor ekonomi produktif dan kreatif. Sektor inilah yang nantinya akan menjadi penopang dari denyut nadi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Saya sangat yakin ya bahwa anak-anak muda kita ini generasi seperti yang sekarang adik-adik ini ya di sini itu nantinya akan menjadi generasi yang menggerakkan bangsa Indonesia dan tentunya menyambut era bonus demografi yang sebetulnya sekarang sudah kita masuk di era ini. Itu menjadi seorang wirausaha itu menjadi salah satu hal yang saya yakin sangat penting sekali. Jadi mungkin ada sekelompok orang yang nanti akan bekerja ya menjadi profesional di industri, di korporasi. Namun kita harapkan juga ada banyak yang nanti juga menjadi wirausahawan karena peran teman-teman nanti sebagai wirausaha itu dibutuhkan. Karena tentu sebagai wirausaha akan memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan.
Lahirnya anak berkebutuhan khusus dapat diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satu penyebab lahirnya anak berkebutuhan khusus bisa juga terjangkit rare disease atau penyakit langka yang jarang terjadi. Apa dan bagaimana pencegahan yang tepat bagi rare disease? Berikut penjelasan dari Dr. Aryani, salah satu dokter anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 8 Februari. Nah, apa sih penyakit langka itu? Jadi penyakit langka adalah penyakit yang angka kejadiannya sangat kecil. Jadi 1 dari 1 juta kejadian. Jadi sangat-sangat langka. Nah, karena sangat langkanya, tidak banyak orang yang tahu dan tidak banyak tenaga medis yang paham. Nah, dengan acara seperti ini kita mencoba mensosialisasikan apa sih penyakit langka itu. Jadi memang penyakitnya sangat jarang, tidak banyak yang tahu, dan sangat jarang untuk bisa diobati karena hampir 80% penyebabnya adalah genetik. Selain lingkungan ya, jadi bagaimana cara mencegahnya? Tentu saja dengan menjaga kesehatan. Bagi ayah, ibu yang akan memiliki anak harus memiliki kesehatan yang prima. Dengan konseling ya, kita bisa mengadakan konseling ke dokter, ke profesional, konseling genetik untuk menghindari faktor-faktor resiko yang menyebabkan nantinya memiliki anak dengan penyakit langka. Mungkin itu ya, tips bagi calon pasangan suami istri, bagi yang akan menikah itu adalah lakukan pemeriksaan check up ya untuk kondisi kesehatan. Jadi harus prima, cek kesehatan secara lengkap, kesehatan mulai dari darahnya, infeksi-infeksi tokso, rubella, herpes atau sitomegalovirus, ada kemungkinan ke arah itu atau tidak. Lakukan gaya hidup yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, kemudian lengkapi dengan imunisasi ya bagi calon pengantin, imunisasi tetanus, rubella itu juga sangat penting untuk bisa mencegah anaknya untuk bisa terinfeksi selama kehamilan. Infeksi TORCH terdiri dari beberapa virus dan parasit. Infeksi ini berbahaya bagi ibu hamil dan juga perkembangan bayi. Mari kita kenali bahaya infeksi TORCH dan bagaimana langkah antisipatifnya untuk mencegah diri kita terjangkit infeksi ini. Infeksi TORCH terdiri dari beberapa virus dan parasit. Infeksi ini berbahaya bagi ibu hamil dan juga perkembangan bayi. Dokter spesialis anak Irene Ratri Dewi menjelaskan bahwa perlu pengetahuan bersama bagi masyarakat untuk mengenali infeksi ini agar dapat melakukan pencegahan. Menurutnya, infeksi TORCH tidak hanya membahayakan ibu hamil, namun juga dapat mengganggu pertumbuhan anak setelah lahir. Edukasi mengenai infeksi ini diharapkan mampu membuat ibu hamil memiliki informasi yang memadai dan mampu membuat langkah pencegahan selama masa kehamilan. Infeksi TORCH merupakan salah satu penyakit yang dapat membahayakan kesehatan ibu selama masa kehamilan. Selain itu, infeksi tersebut juga mengganggu pertumbuhan anak ketika lahir. Untuk itu, informasi mengenai infeksi ini harus menjadi salah satu hal yang dimengerti oleh masyarakat, terutama ibu yang sedang hamil, agar dapat melakukan langkah pencegahan demi keselamatan bayinya. Jadi, kumpulan penyakit infeksi yang dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang pada janin yang diderita ibu hamil dikenal sebagai sindroma TORCH, yaitu toxoplasma, O-nya adalah others. Others ini termasuk diantaranya penyakit mungkin cacar air atau campak atau virus Zika, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kemudian R adalah rubella, C-nya sitomegalovirus, dan H-nya adalah herpes simplex virus. Nah, dari sekian banyak penyakit terutama yang bisa dicegah melalui perantaraan dari tangan ke tangan atau dari cairan tubuh dari orang lain adalah CMV dan herpes simplex virus. Kemudian untuk rubella sekarang ada vaksinasi. Jadi dari IDAI khususnya
khususnya dan juga program Kementerian Kesehatan menggalakkan imunisasi MR, yaitu campak dan rubella. Campak sendiri termasuk yang O tadi, yang others, itu bisa menyebabkan kelainan pada janin kalau diderita oleh ibu hamil terutama 3 bulan pertama. Nah, rubella dan M ini tadi, measles dan rubella, sudah ada imunisasinya, sehingga kami sarankan untuk anak-anak yang usia preschool, kemudian usia sekolah dan usia balita sesuai dengan jadwal mengikuti imunisasi MR untuk mencegah penularan dari anak-anak atau bayi kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian untuk toksoplasma sebaiknya kita mulai mengurangi konsumsi makanan yang tidak dimasak dengan matang. Jadi sebaiknya masakan itu dimasak kembali supaya matang sehingga kista atau bahan yang telur yang ada di dalamnya, istilahnya ya, istilah orang awam itu telur, pada sebenarnya itu kista dari toksoplasma bisa mati. Kiprah Fakultas Ilmu Administrasi dalam ranah internasional tidak hanya pada bidang perkuliahan, namun juga pada penguatan publikasi ilmiah internasional. Dekan VIA UB Andi Feftawijaya mengatakan, saat ini VIA sudah memiliki ajang kompetisi penulisan ilmiah internasional AFISOC yang sudah berlangsung hingga tahun ini. AFISOC yang semula ditujukan sebagai ajang kompetisi mahasiswa tingkat ASEAN, saat ini juga diminati oleh mahasiswa di luar ASEAN. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tahun 2022 yang diikuti oleh mahasiswa Afrika dan negara lainnya. Andi mengaku akan melebarkan ajang AFISOC sehingga dapat menjadi salah satu ajang internasional yang dimiliki oleh VIA UB yang memiliki kredibilitas tinggi untuk membantu penguasaan mahasiswa dalam publikasi ilmiah internasional. Ajang AFISOC yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi saat ini sudah berkembang hingga kawasan di luar ASEAN. Ajang kompetisi penulisan ilmiah ini juga diminati oleh mahasiswa di luar kawasan Asia Tenggara. Melalui kegiatan ini, Fakultas Ilmu Administrasi berencana melebarkan cakupan negara peserta hingga dapat meningkatkan kredibilitas AFISOC secara global. Publikasi ilmiah kita ada namanya AFISOC ya, ASEAN Virtual Competition di level Asia, di level ASEAN ya. Nah, ini ajang bagi mahasiswa se-ASEAN yang kita fasilitasi di VIA untuk mereka ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah ya, termasuk menulis opini di media, kemudian juga itu juga tematiknya bervariasi ya. Biasanya ada 6 tema yang kita lombakan ya, dan lomba lainnya ya seperti penulisan gambar opini gitu ya, dan lain-lain itu. Nah, ini kita bekerja sama dengan Seameo yang nanti mereka menyebarkan seluruh kampus yang ada di Asia. Dan yang mengejutkan, misalkan tahun lalu itu yang datang ternyata tidak hanya negara-negara ASEAN, dari Afrika juga ikut, dari India, bahkan negara-negara lain ikut, sehingga labelnya ASEAN itu sepertinya sudah melebar ini, karena di luar ASEAN juga banyak yang ikut. Terakhir kemarin 800 orang dari berbagai negara ikut, mahasiswa yang ikut ya. Bank Indonesia Malang kembali membuka seleksi beasiswa Bank Indonesia untuk mahasiswa S1 D1 Malang Raya. Ada beberapa kriteria umum yang akan dijadikan landasan penerimaan beasiswa BI. Mahasiswa program S1 harus sudah menyelesaikan 40 satuan kredit semester atau sudah menempuh setidaknya 3 semester. IPK minimal 3 skala 4, maksimal di usia 23 tahun dan belum di usia 24 ketika ditetapkan sebagai penerima beasiswa, dan beberapa kriteria umum lainnya yang harus dipenuhi. Beasiswa Bank Indonesia tahun 2023 ini dibuka untuk mahasiswa Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maliki Malang, dan Universitas Nurul Jadid Probolinggo.
Calon penerima beasiswa harus memenuhi dokumen administratif, antara lain form biodata yang disediakan Bank Indonesia, fotokopi identitas, fotokopi kartu hasil studi, surat rekomendasi dari tokoh akademik atau non-akademik, fotokopi halaman depan buku rekening tabungan atas nama mahasiswa. Beasiswa Bank Indonesia 2023 ini memberikan kuota sebanyak 75 orang untuk perguruan tinggi negeri dan mahasiswa penerima beasiswa akan memperoleh Rp1 juta per orang dalam 1 bulan. Mahasiswa Universitas Brawijaya bisa memulai pendaftaran dari 28 Februari sampai 3 Maret untuk penyerahan berkas ke bagian administrasi universitas dan akan dilakukan seleksi tahap 1 oleh universitas dari 6 Maret hingga 9 Maret 2023. Pengumuman lolos seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 10 Maret 2023 dan dilanjutkan tahapan wawancara tahap 2 oleh Bank Indonesia di tanggal 17 hingga 21 Maret 2023. Pengumuman tahap akhir penerima beasiswa Bank Indonesia akan diumumkan di tanggal 27 Maret 2023. Untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa Universitas Brawijaya bisa menghubungi bagian akademik, alumni, dan kewirausahaan Universitas Brawijaya di Gedung Rektorat Lantai 3 atau menghubungi Ibu Suharsinah di nomor 081 938 643625. Kemudian, nah ini teman-teman yang penting mengenai dengan skema program beasiswa Bank Indonesia. Jadi selama ini Bank Indonesia menyalurkan beasiswa seperti apa sih? Terus kira-kira mahasiswa yang akan cocok jadi penerima beasiswa itu mahasiswa yang seperti apa? Nah, teman-teman, saat ini kami tuh Bank Indonesia Malang sudah bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi untuk penyaluran beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Brawijaya, yang kedua adalah Universitas Negeri Malang, yang ketiga adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terakhir ada Universitas Nurul Jadid. Nah, ini pemberian beasiswanya adalah selama 1 tahun berjalan, jadi misalkan dari di tahun 2023 ini kami akan memberikan beasiswa kepada dengan total Rp1 juta selama 12 bulan kepada 275 mahasiswa, di mana 3 perguruan tinggi PTN itu masing-masing universitas memiliki kuota 75 mahasiswa, sedangkan untuk universitas perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Nurul Jadid adalah 50 mahasiswa. Nah, kenapa jumlahnya berbeda? Memang ini ketentuan dari Pusat Bank Indonesia bahwa perguruan tinggi jumlah penerima beasiswanya adalah 75 mahasiswa, sedangkan PTS sebanyak 50 mahasiswa. Nah, kemudian kriteria dan syaratnya antara lain mahasiswa aktif program sarjana. Yang pertama, kali ini kami baru membuka untuk program S1 atau sarjana saja. Kemudian mahasiswa itu memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3 dari skala 4 untuk perguruan tinggi negeri, sedangkan perguruan tinggi swasta IPK-nya adalah minimal 3,25 dari skala 4. Kemudian juga teman-teman sebagai pelamar beasiswa Bank Indonesia wajib untuk menyampaikan 1 surat rekomendasi baik dari akademik atau pihak kampus. Dan yang selanjutnya adalah menyampaikan resume pribadi dan surat motivasi. Dan selanjutnya kami mengutamakan dari keluarga prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM. Meskipun diutamakan juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman non keluarga prasejahtera. Kemudian usia maksimal adalah 23 tahun atau belum 24 tahun. Jadi buat teman-teman yang usianya sudah 23 tahun 11 bulan, itu boleh mendaftar.
Miliki 3 unit bisnis, Sahmal Juhak selaku CEO Unit Bisnis Kreatif UKM Mahasiswa Usaha di Departemen Unit Bisnis menyebutkan, mulai dari bidang kuliner, kreatif hingga industri turut dipamerkan. Keunggulan dari masing-masing unit bisnis juga bervariasi, mulai dari custom baju, jaket, tote bag, snack hingga buket dengan sistem pre-order. Sahmal menjelaskan bahwa untuk saat ini, media promosi yang digunakan sementara ini ialah dari sosial media, e-commerce dan juga mulut ke mulut. Namun Sahmal menegaskan bahwa untuk kedepannya akan menggunakan TikTok sebagai media promosi. Berbagai macam produk bisnis turut dipamerkan oleh UKM Mahasiswa Kreatif. Di bidang kuliner, ada Zozo, di mana bidang tersebut menjual berbagai aneka kuliner, mulai dari es coklat mantap, cireng, dan kuliner lainnya. Adapun di bidang kreatif, ada snack box atau buket dan vandal dari marmer, di mana para customer dapat request isi snack box dan request buket menyesuaikan budget serta jenis bunga kemauan customer. Dan yang terakhir adalah bidang industri yang bernama Ubiko. Ubiko sendiri memproduksi custom kaos, hoodie, sweater, jaket, tote bag, hingga stiker. Kami dari UKM Mahasiswa Wirausaha di Departemen UB atau unit bisnis, kita ada 3 lini bisnis. Yang pertama ada Zozo. Zozo adalah lini bisnis di bidang kuliner. Kemudian ada kreatif. Di kreatif sendiri ada bucket, ada snack box, ada ada vandal. Vandalnya itu kayak marmer gini. Dan terakhir ada lini bisnis industri, namanya Ubiko. Di Ubiko sendiri kita sedia kayak custom kaos, terus ada sweater, ada hoodie, terus ada stiker-stiker. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Cabang Malang memiliki ratusan anggota pengusaha wanita yang memiliki berbagai produk unggulan. Produk tersebut menurut pengurus IWAPI Maisaroh mulai dari produk makanan, sambal kecombrang, abon jamur, madu mongso, wedang rempah, batik, hingga baju-baju modis. Maisaroh mengaku anggota IWAPI memiliki beragam bidang usaha dengan produk unggulan masing-masing. Melalui kegiatan pameran, pihaknya membantu sarana promosi dan penjualan produk anggota kepada masyarakat umum. Sebagai organisasi pengusaha wanita Indonesia, pihaknya memiliki berbagai program pembinaan untuk anggota agar mereka dapat menjadi pengusaha yang tangguh. Program tersebut mulai dari pelatihan produk, kemasan, hingga promosi serta pendampingan pengembangan usaha. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau yang biasa disebut IWAPI turut memamerkan produk unggulan terkait wanita mulai dari kuliner hingga fashion. Melalui ajang pameran, IWAPI membantu mempromosikan dan memasarkan berbagai produk anggota kepada masyarakat umum. IWAPI aktif mengikuti pameran di berbagai tempat agar produk anggota dapat semakin dikenal oleh masyarakat sehingga usaha anggota IWAPI dapat semakin maju. Kalau binaannya banyak Pak, ya hampir 1000-an. Terus kalau programnya untuk mengajak masyarakat UKM maju bersama, sukses bareng-bareng. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.